Selamat malam seluruh teman-teman, saudara, sahabat, rekan-rekan dari Perhimpunan Indonesia Tionghoa setanah air. Salam kebangsaan. Salam kebangsaan. Luar biasa. Senang sekali malam hari ini kita bisa bertemu lagi di udara. Nah, ada beberapa hal yang berubah. Apa saja itu nanti akan kita perdalam pada pertemuan di malam hari ini. Luar biasa, sudah cukup banyak, saya lihat sudah, wah ini sudah ada berapa nih? Sudah 70, sebentar lagi akan 100, sebentar lagi akan lebih dari 100 mudah-mudahan ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita akan sapa Bapak Ketua Umum Perhimpunan Inti, Pak Teddy Sugianto. Apa kabar Pak Teddy? Halo Pak Teddy, selamat malam. Ya, halo. Halo. Bisa mendengar suara saya dengan jelas? Ya, jelas, oke. Nah, salam kebangsaan, Pak. Salam kebangsaan. Nah, ini dia. Setelah ada Pak Ketum, saya perkenalkan juga senior saya yang minggu lalu juga ada di studio, Bapak Deddy Wijaya. Pak Deddy Wijaya, apa kabar? Baik. Beliau adalah Ketua Inti Jabar dan Wakil Ketua Umum Perhimpunan Inti. Pak Deddy, selamat malam. Selamat malam, Martin. Selamat malam, Pak Ketua Umum, Pak Teddy Sugianto. Selamat malam semua rekan-rekan Inti di seluruh Indonesia. Selamat malam. Selamat malam. Pak Teddy dan Pak Deddy Wijaya. Nah, Pak Teddy, Pak Ketum, Ya, tolong membuka pertemuan malam hari ini. Kami persilakan. selamat malam, saudara-saudara Perhimpunan Inti yang ada di seluruh tanah air tercinta. Selamat hangat seluruh rekan pengurus Inti di 14 provinsi dan kabupaten kota masing-masing. Untuk saudara-saudara yang baru saja bergabung, selamat datang dan terima kasih sudah meluangkan waktu. Salam kebangsaan. Salam kebangsaan. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan juga waktu kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu malam hari ini, Selasa 19 Mei 2020 di udara. Di udara. Ini adalah kali kedua kita mengadakan pertemuan inti setelah acara serupa di Selasa 12 Mei 2020 lalu. Saudara-saudaraku, seperti yang sudah kita pahami bersama bahwa perubahan adalah sesuatu yang mutlak terjadi dalam kehidupan. Seluruh situasi menghasilkan perubahan. Seringkali situasi krisis malah membuat perubahan terjadi begitu besar dan begitu cepat. Kita juga paham bahwa hidup adalah pilihan. Kita memiliki setidaknya dua pilihan. Satu pilihan pertama adalah berjalan bersama perubahan. Dua pilihan. Kedua adalah tidak mau berubah. Adapun pilihan yang diambil, perubahan akan tetap terjadi dengan atau tanpa kita. Inti pun berubah, selalu berubah ke arah yang lebih baik, baik berkiprah dan lebih bermanfaat untuk Indonesia yang kita cintai. Saudara-saudara, sebentar kita akan mendengar banyak informasi yang bagus. Semoga apa yang kita peroleh dalam kesempatan ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Dan semoga acara ini dapat terus berlanjut menjadi program tetap Perhimpunan Inti. Selamat menjimakan dan terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Ketum. Terima kasih Pak Ketum, sambutan Bapak luar biasa. Jangan lupa acara tadi yang Pak Ketum sampaikan akan ada hadiah di acara. Untuk itu kami ingin Bapak Ibu punya kesempatan yang sama memperoleh door prize-nya atau digital prize. Sekarang udah bukan door prize nih Pak Deddy namanya, digital prize ya, karena pendaftarannya via digital, nggak lewat pintu ya. Nah, untuk itu pastikan Bapak Ibu input nomor handphone beserta nama lengkap, kirim ke kami
Kalian data bisa Ya, sekalian chat nanti. Jadi Bapak Ibu nanti bisa bertanya via chat juga. Nanti akan kami akomodasi pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Baik, di malam hari ini sebelum saya tanya banyak sama senior saya ini Pak Dedi Wijaya, saya akan minta Ibu Dr. Monica untuk bisa berbagi sharing banyak hal yang tentunya bermanfaat untuk kita semua. Tapi sebelum itu, saya akan perkenalkan sosok beliau. Ibu Dr. Monica, nama lengkap beliau adalah dokter, jadi udah S3, pinter banget nih pasti itu dokter nih ya. Dr. Teresia Monica Raharjo, spesialis anestesiologi sekaligus Magister Science. Selamat malam Bu Dokter. Selamat malam Pak Martin, selamat Terima malam kasih. juga Pak Ketum Inti dan Pak Teddy. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat Iya. malam semua, salam kebangsaan. Salam kebangsaan. Bu Dokter, terima kasih sudah menyempatkan waktu. Kami tahu Ibu sibuk sekali. Ibu sudah mau datang di sini. Sekarang istilahnya sudah mau datang ya, walaupun mungkin fisiknya tidak, tapi suaranya, Iya. eksistensinya ada ya Bu ya? Iya, saya baru selesai webinar tadi yang Southeast Asia, jadi saya sebagai peserta di situ, jadi pas waktunya langsung waktunya. switch ke sini. Iya. Bu Dokter sudah go international. Ibu silakan. Boleh Oke. banyak berbagi dengan kami ingin banyak Ya. mendengar dari apa yang Ibu ketahui tentang COVID-19. Nah, malam hari ini memang, tema malam hari ini memang mungkin kontekstual dengan apa yang Ibu sampaikan. Tema malam hari ini adalah Iya. Welcome to the new normal in the new world. Well, Betul sekali. untuk new normal di dunia yang baru. Nah, seperti Iya, apa? betul sekali. Iya, slide. Nah, selamat malam semuanya. Selamat malam. Kita akan membahas mengenai terapi plasma penyembuhan untuk pasien-pasien COVID-19. Sehingga kita bisa mengikuti parameter normal dunia yang baru ya Pak Martin ya, Siap. dengan adanya terapi plasma ini. Slide. Nah, sebelum kita kenal lebih jauh, misalnya nih, kalau kita mau melamar seseorang, kita perlu tahu keluarganya dulu kan Pak Martin kan? Bibit bebet bobot ya Bu Dokter ya. Betul sekali. Ternyata ini Jadi, corona juga punya keluarga ya Bu ya. iya, keluarga. Nah, ini corona ini keluarganya tuh punya 4 saudara. Nah, tiap saudara tuh satu golongan Pak Martin. Siap. Ya, ada golongan alfa, golongan beta, golongan gamma, dan delta. Nah, kalau dilihat dari keluarganya ini, virus COVID-19 ini termasuk di dalam golongan beta. Jadi yang saya kasih tanda merah itu, Pak Ya. Martin. Yang kotak merah di atas. Oh, sorry, kotak merah di bawah. Betul, dan di atas juga. Nah, ini nih yang penting di sini Pak Martin, Ya. karena dalam satu keluarga atau kelompok itu virus COVID ini satu saudara. Jadi Pak Martin dan semuanya, ini virus COVID-19 ini punya saudara. Saudaranya itu SARS sama virus MERS. Ya. Jadi mirip. Kalau kita lihat nih, saudara kan ada yang mirip. Hidungnya ada yang mancung, matanya ada yang sipit. Nah, virus COVID-19 ini paling mirip dengan virus SARS. Seperti itu, Ya. Pak Martin. Ya. Yuk, SARS kita itu lihat. juga yang pernah menyerang dunia beberapa tahun yang lalu ya, Bu Dokter ya. Betul. Nah, virus SARS itu pernah menyebabkan banyak kematian, Ya. tetapi pada saat itu tidak banyak menyebabkan kematian di Indonesia seperti virus COVID-19 ini, Pak Martin. Oke. Iya, kita lihat berikutnya yuk. Yuk. Slide. Asik juga nih, Bu. Kita Iya, benar. meneliti asal-muasalnya juga nih, Bu ya. Betul. Nah, kita lihat nih. Kita lihat nih kenapa ya namanya coronavirus. Nah, karena bentuknya itu seperti mahkota, Pak Martin di sini. Ya, ya. Disebut Iya. corona. Arti dari corona itu mahkota ya, Bu ya. Betul. Makanya kenapa semua virus yang termasuk keluarga coronavirus bentuknya pasti seperti mahkota. Nah, di sini nih kita lihat nih, ini merupakan salah satu cikal bakal vaksin aktif sebenarnya. Ada 4 daerah yang saya kasih kotak merah. Cikal bakal vaksin aktif. Betul. Oke. Nah, di sini bisa dilihat ada protein S yang saya kasih tanda seru, ya kan? Itu sebenarnya kalau kita mau masuk pintu, itu kuncinya. Jadi, protein S ini berfungsi untuk virus itu masuk ke dalam sel.
Oh, Begitu ya. Pak Martin. Oke. Kalau nggak ada protein S-nya, virus tidak bisa masuk ke dalam sel manusia. Jadi yang bentuknya seperti api itu adalah kunci virus itu Betul. terkoneksi ke tubuh manusia gitu ya, Bu Dokter? Iya. Baik. Nah, kemudian daerah kedua itu adalah nukleokapsid protein yang kotak yang paling atas. Ya, Ya. yang seperti cacing. Nah, itu. Oke. Dari virus COVID-19 ini merupakan virus RNA, rantai tunggal. Jadi kayak cacing seperti itu. RNA itu berarti ribonukleat acid. Betul. Oke. Iya, jadi virus RNA. Ya. Ada lagi virus lain DNA, itu beda. Jadi Ya. virus COVID ini RNA. Nah, nukleokapsid yang kayak cacing itu merupakan pembungkusnya. Jadi itu pembungkus di luar daripada RNA-nya. Nah, begitu Pak Marin. Nah, ada tinggal dua lagi ya. Ya. Ada protein amplop atau E. Jadi kalau misalnya kita punya bungkusan kado dibungkus, nah itu bungkus kadonya atau bungkus virusnya. Oke. Ya. Dan yang terakhir itu adalah protein M atau membran. Nah, itu di bawah bungkus kadonya itu ada, misalnya kita suka ngebungkus kado kertas koran gitu kan. Kertas koran, baru dikasih bungkus kado lagi. Nah, itu Ya. kertas korannya. Oke. Tapi kita fokus ke protein S. Nah, ini adalah kandidat vaksin aktif. Oke. Jadi artinya Ya. yang akan jadi vaksin itu diambil dari spike protein atau protein S ini, Bu? Iya, betul. Dari protein S atau protein N. Tapi sekarang yang menjadi bahan penelitian di Israel atau Mount Sinai Hospital, Ya. itu adalah protein S. Protein S, oke. Iya, jadi udah kenal ya. Kita tinggal cari protein S, Pak Dedi. Betul Bisa sekali. vaksin nih, Pak Dedi. Makanya, Pak Dedi. iya betul Pak Martin, Pak Dedi. Ini kita bisa bikin sebenarnya di sini, atau misalnya kita buat dari vaksin SARS yang sebelumnya udah ada, kita Oke. bisa modifikasi untuk vaksin virus ini. Oke, Bu. Ya, kita lihat slide berikutnya yuk. Yuk. Slide. Oke, nah ini tenang. Jangan terlalu panik ngelihat gambar apa ini terus pergi semua ya. Tenang. Pokoknya di sini kita cuma tahu bahwa, nah itu tuh, virus itu bisa masuk ke dalam sel manusia itu melalui tadi protein S-nya nyantol, kemudian kunci pintunya dibuka, Pak Martin. Oke. Masuklah virus itu ke dalam. Oke. Nah, itu adanya di setelah kiri atas bukan tuh, Bu Dokter? iya, Yang betul. ada di kiri atas ya, gambar kiri atas ya? Iya, dari di kiri atas tuh masuk, celuk aja masuk ke dalam. Nah, di dalam sel, virus itu punya sistem dia bisa memfotokopi dirinya jadi banyak. Oh, canggih ya, Bu ya? Canggih. Tapi nakalnya virus ini, dia itu memakai mesin fotokopi daripada sel inangnya. Oh, oke. Jadi kalau misalnya kita ke tempat fotokopi, kita fotokopi tapi nggak bayar gitu loh Pak Martin. Itu resikonya dikejar tapi ya tetap aja nggak bayar gitu kan. Itu kebiasaan saya banget Bu waktu kuliah dulu. Jadi saya cari fotokopi yang penuh nih. Jadi saya seludupkan aja fotokopi, udah ditarik tuh Pak Dedi ya. Saya pulang aja. Iya, terus biasanya sudah tidak terdeteksi. Berarti Ini kelakuan saya kayak fotokopinya dari orang duluan. mana-mana gitu kan ya. Nah, jadi setelah mencapai jumlah tertentu biasanya tuh ratusan ya kan. Oke. Dia merasa cukup, dia keluar dari sel itu. Nah, karena dijebol dari dalam keluar dengan ratusan virus, ya selnya mati. Seperti itu. Artinya si sel inangnya habis tenaganya, Habis. nyawanya, Betul. karena dia dipakai untuk si virus corona yang kurang ajar ini memfotokopi Iya. dirinya ya. Oke. Betul, itu Ya, memang benar-benar itu kayak tinggal di tempat kos tapi nggak bayar kos. Aduh, itu juga kebiasaan saya. Ini Ibu Dokter kok Waduh. tahu banget ya. Aduh, itu kebiasaan saya. Nanti saya beralih profesi dari dokter jadi cenayang dong. Nah, di sini nih yang sering diributin nih. Ya. Bener nggak sih dok virus ini dibikin? Kan sering kan itu kabar-kabar kayak gitu ya Pak Martin ya? Bener. Baru tadi sore ngebahas sama Pak Dedi, saya tanya, Pak Dedi bener nggak sih virus itu buatan ya Pak ya? Terus Pak Dedi bilang, tanya aja nanti sama Bu Monica nanti malam. Nah, ini saya akan menjawabnya, nih, saya akan menjawabnya di akhir ya nanti diskusi. Tapi saya kasih lihat di sini dulu. Di sini adalah struktur RNA yang kita bilang tuh RNA-nya tuh gimana sih dari virus itu. Coba kita bandingkan. Ada 3 kan. Yang paling atas itu adalah virus COVID. Ya kan? Ya. Yang yang paling atas itu adalah virus SARS.
ya kan? Ya. SARS, bukan COVID, SARS. Ya. Yang kedua itu adalah virus MERS, Pak Martin. MERS, ya. Nah, yang ketiga itu adalah virus COVID-19. Oke, dari dua virus di atas, dua-duanya pernah membuat dunia kacau nih Bu ya, beberapa tahun yang lalu ya. Iya, termasuk yang terakhir ini. Ya, tentunya. Ya. Nah, kita lihat tuh ada kotak yang kuning, ada kotak yang hijau tua, hijau muda, dan merah. Oke. Itu merupakan daerah-daerah yang protein yang tadi saya sebutkan. Oh, S. S, ya. Kemudian E, M, dan N. Nah, kita lihat kan protein S tempatnya di depan. Ini kalau SEMN dibaca cepat jadi semen. Ini ada Raja Semen juga. Pak Ketum kita ini Raja Semen nih. Nah, itu. Jadi harusnya ya Pak Dedi ya, Pak Ketum udah nggak aneh lagi nih dengan SEM dan N. Karena beliau itu Raja Semen yang saya dengar dari Pak Dedi. Iya. Jadi di sini kalau kita lihat mirip, memang COVID-19 tuh paling mirip itu kembarannya sama SARS. Oke. Kemiripannya tuh 88%. Ya mirip banget ya. Iya, kalau sama MERS cuma 50%. Jadi ya udahlah, antara iya dan tidak aja gitu. Baik. Jadi yang mirip itu adalah dengan SARS, ya. Nah, ini juga penting, terutama untuk para orang tua, para tenaga medis, dan juga orang awam juga harus tahu, ya kan? Ya. Nah, di sini nih Pak Martin, kita memberikan gambaran terhadap kekebalan kepada COVID-19 itu gimana sih, Dok? Maksudnya kan sekarang ada tes rapid test, ada yang IgM, ada yang IgG, ada yang IgM sama IgG, pusing deh semua. Kayaknya ngelihat garis di rapid test tuh kayak ngelihat garis di tes kehamilan aja, udah bikin stres kan? Nah, kalau misalnya kita kena virus COVID, kita itu pertama kali badan itu akan membentuk pertahanan tubuh gerak cepat. Otomatis karena mereka membaca serangan ya, Bu Dokter ya? Iya, betul Pak Martin. Ya. Jadi biasanya kalau yang gerak cepat itu dibentuknya secara cepat, jumlahnya tidak banyak, ya kan? Ya. Nah, ini namanya adalah antibodi M atau imunoglobulin M yang sering kita sebut IgM. Jadi, imunoglobulin M. Nah, itu. Makanya kan sering kan tes rapid itu ada tulisan IgM, IgG, pusing kan kita ngelihatnya. Apalagi kalau misalnya orangnya iseng, ini positif, nggak tahu lagi, kita udah panik, udah stres, tahu-tahu udah pingsan lah gitu kan. Jadi pada saat seseorang terkena COVID, badannya itu akan membentuk antibodi awal, yaitu IgM. Kapan Dok dibentuknya? Pada saat hari pertama sampai meningkat yang paling tinggi itu pada antara hari ke-7 sampai ke-14, Pak Martin. Itu kenapa setelah itu angka 7 dan 14 jadi keramat sekarang ya Bu ya? Karena itu adalah titik di mana kekebalan tubuh kita meningkat ya Bu ya? Betul. Nah, kita lihat di grafiknya itu kan paling maksimal Pak Martin. Ya. Untuk IgM. IgM, ya. Iya. Dan kemudian IgM ini akan mulai menghilang pada hari ke-28. Atau sebulan. Ya. Nah, kemudian pada saat IgM ini mulai turun, kekebalan tubuh baris kedua yang lebih banyak dan lebih kuat itu timbul. Yaitu IgG yang lingkaran kedua. Imunoglobulin G. Nah, itu yang bertahan lama dan poten dan bisa digunakan untuk terapi plasma. Nah, begitu Pak Martin. Jadi, jangan panik duluan nih. Tapi dengan dari sini kita bisa lihat, kalau di rapid test, IgM-nya itu positif, berarti dia baru kena. Kalau dia IgM dan IgG positif, berarti dia di persimpangan. Sudah kena kurang lebih 14 hari. Di persimpangan artinya apa Bu Dokter? Ya di persimpangan ya IgM-nya udah mulai menurun, dan IgG-nya udah mulai naik. Jadi ada perpotongan pada hari ke-14. Ada irisan ya di hari ke-14 kira-kira. Iya. Biasanya di situ yang memberikan hasil IgM positif dan IgG positif. Artinya dia sudah kena positif, benar-benar positif. Iya. Jadi dia sudah kena beberapa saat yang lalu. Kira-kira lebih dari seminggu yang lalu dia udah kena. Karena pada saat itu mulai timbullah antibodi kedua yaitu IgG. Dengan kata lain kalau kita baca grafik ini, kalau kita baru positif di IgM pasien tersebut atau suspek tersebut, artinya dia baru kena kira-kira seminggu. Betul sekali.
Ya. Udah bisa jadi dokter nih Pak Martin nih. Ini asik. Nah, kalau misalnya IgG-nya yang positif, Ya. tapi IgM-nya tidak positif, dia berarti udah membentuk kekebalan tubuh terhadap COVID. Mantap. Mantap. Yuk kita lihat slide break. Siap. Nah, di sini nih orang bingung-bingung nih. Sebenarnya terapi plasma penyembuhan itu vaksin bukan sih? Pak Martin kan sering kan ngedengerin, vaksin itu apa sih? Nah, vaksin tuh ada dua, Pak Martin. Ya. Ada vaksin pasif dan vaksin aktif. Oke. Nah, terapi plasma penyembuhan ini merupakan salah satu bentuk vaksin pasif. Oh, iya, iya, iya. Jadi kita kayak mendapat kekebalan instan, Pak. Kayak masak Indomie aja. Oh, Kita oke. nggak usah, iya. Jadi kita dapat plasma yang mengandung kekebalan, kita udah langsung kebal gitu loh. Ya, oke, oke. Kalau vaksin aktif itu kan berasal dari virus atau bagian virus yang dilemahkan. Jadi memaksa tubuh kita untuk membuat antibodinya. Oke. Ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini adalah prinsip dasar dari terapi plasma penyembuhan. Nah, kita lihat nih gambar orang yang merah paling kiri. Nah, di sini ya kan, itu adalah penderita COVID-19 yang paling kiri. Ya. Kemudian di mana penderita itu misalnya tidak mengalami gejala atau gejalanya ringan, cuma bersin-bersin, batuk-batuk, isolasi mandiri di rumah, sembuh, atau berat, ya dirawat sebentar tapi tidak terlalu lama kemudian pulang. Nah, biasanya itu pasien tersebut sembuh dan kemudian di plasma darahnya membentuk antibodi atau kekebalan, Pak Martin. Oke. Ya, kemudian dari orang yang sudah sembuh tersebut, kita ambil plasma darahnya, kita masukkan ke penderita yang masih sakit. Oh, iya, iya, iya. Nah, tapi salah satu pelopor terapi plasma penyembuhan di Amerika, Dr. Arturo Casadevall itu menyebutkan juga, dan saya menyetujui beliau, bahwa terapi plasma ini dapat digunakan untuk proteksi atau perlindungan ke golongan orang-orang tertentu yang rawan, misalnya tenaga medis, atau orang-orang yang berusia di atas 45 tahun dengan komorbid atau penyakit, misalnya kencing manis, hipertensi, asma. Nah, itu bisa dikasih plasma ini sebagai proteksi. Oke, jadi dia tidak harus menjadi pasien, tidak harus positif, tapi bisa menjadi satu metode ini bisa dipakai untuk mencegah ya, Bu ya? Betul, tetapi masalahnya pandangan saya dan mungkin juga beliau dianggap terlalu radikal gitu kan. Waduh, belum apa-apa kok udah dikasih ke orang yang sehat, coba dulu aja ke orang yang sakit, seperti itu. Oh, iya, iya, iya. Makanya di sini dari Amerika juga menentukan harus clinical trial, baik chloroquine maupun terapi plasma melalui penelitian ataupun pemberiannya bisa melalui otonomi pasien. Seperti itu Pak Martin. Nah, ini Pak Dedi mau tanya nih, penasaran. Boleh. Satu, itu dari orang yang sudah kena virus COVID-19, katanya dalam beberapa hari itu baru diambil darahnya, nggak boleh terlalu lama, satu. Betul. Dua, kalau yang orang yang sudah umur 60 terus ada penyakit, itu dimasukin, dia tahan bodinya berapa lama? Apa bisa setahun, 2 tahun, nah itu berapa? Coba ya, terima kasih. Jadi, ya terima kasih Pak atas pertanyaannya, bagus banget. Nah, antibodi imunoglobulin G, IgG terhadap virus COVID ini bertahan dalam kadar yang sangat tinggi, stabil selama 4 bulan. Nah, 4 bulan di dalam tubuh manusia itu, Bu? Iya, betul. Oke. Nah, kalau tidak ada infeksi ataupun tidak ada keadaan yang menyebabkan dia meninggi, maka dia dapat menurun secara perlahan dan kemudian akan hilang dalam waktu 36 bulan. Oh, 36 bulan cukup lama dong Pak Dedi, 3 tahun. Iya. Jadi kalau kita, iya Pak Martin. Tapi begini Pak Martin, Pak Dedi. Jadi kalau misalnya vaksin aktif kan, saya dapat kabar dari teman saya di Amerika. Mengatakan bahwa vaksin aktif paling cepat itu dalam 18 bulan. Karena mereka baru clinical trial yang pertama. Oke. Nah, jadi kita mikir dong, masa selama 18 bulan kita mati konyol? Ya mendingan kita dapat terapi plasma, ya kan? Supaya kita bisa survive sampai vaksin aktif ditemukan. Wah, keren. Iya. Kayaknya Pak Dedi mau daftar nih. Yang hari ini luar biasa. Iya. Dia akan yakin
bahwa saya sudah kenal dengan Dokter Monica. Ya. Jadi kalau kena saya pasti aman dan pasti sembuh. Nah, itu Jadi dia. luar biasa yang bisa ikut acara ini mendapatkan berkah. Berkah. Ya, jadi Tapi walaupun nih, terima Bu Dokter, kasih. walaupun tadi Bu Dokter bilang ya, bahwa pertanyaan Pak Dedi bagus, maaf Pak, Bapak tidak berhak mendapatkan hadiah. Walaupun Loh, ini kebiasaan fotokopi dulu dibawa sekarang. silakan Bu dilanjut, Bu Dokter. Ya, mari kita lanjut slide-nya. Ya, oke. Nah, kenapa sih Dokter Monik tuh bisa ngotot gitu ya, Hmm. menyatakan bahwa terapi plasma ini bisa digunakan? Ya, karena memang seluruh dunia, seluruh negara di dunia saat ini, Pak Martin, Pak Dedi, kita sudah pakai terapi plasma. Mulai dari Amerika, kemudian Cina yang pertama kali menderita habis-habisan kan dia pakai terapi plasma. Ya, Nah, di Iran juga mereka memakai terapi plasma dalam jumlah besar. oke. Jadi di Iran itu ratusan yang diberikan plasma dan mereka menyatakan bisa menekan kematian sampai 40%. Mhm. Nah, di Italia juga memakai sekarang setelah amburadul kan mereka itu kematiannya banyak, mereka baru memakai. Kemudian di Malaysia dan di Filipina juga memakainya. Artinya udah Jadi banyak kenapa, ya, Bu Dokter ya? udah banyak, Banyak ya. udah banyak. Makanya kenapa kok kita tidak melakukan? Karena saya cita-citanya pengen Indonesia itu jadi trendsetter bukan follower. Ini Pak Dedi banget nih kalau ngomong jadi trendsetter bukan follower nih. Iya dong, ya kan? Maka Ya. dari itu saya bersama tim saya dan teman-teman saya membuat suatu buku penata laksanaan terapi plasma dan bukunya itu sudah ada sejak tanggal 6 April 2020. Oh, udah lama ya Dok ya? Ya, Sebulan dan lebih. protokol Eropa itu baru timbul pada tanggal 7. Jadi kita mendahului mereka sebenarnya. Keren. Bangga banget. Iya, Proud of you. harus. Ya. Nah, referensinya apa aja sih? Nah, ini di sini salah satunya adalah di Cina, karena Cina yang paling menderita kan. Ya. Jadi mereka tuh sebenarnya yang diberikan plasma jauh lebih banyak daripada yang sudah dimasukkan ke jurnal-jurnal ini. Ini adalah salah satu jurnal di Cina nih, yang menyebutkan ada 10 pasien yang berat dan kritis diberikan plasma dan kemudian 10-10-nya sembuh. Kita bisa lihat hasilnya di slide berikut. Yang titik-titik hijau itu ya, Bu Dokter ya? Iya, nah ini adalah 10 pasien. Oke. Jadi ada yang berat dan ada yang kritis. Ya. Dok, bedanya berat sama kritis apa? Supaya gampang. Kalau berat itu tidak diintubasi atau tidak pakai mesin bantuan napas, Ya. kalau kritis sudah pakai mesin bantuan napas. Oke. Jadi biasanya kalau kritis di ICU gitu. Siap. Nah, Berarti ini dari kalau sudah kategori pakai ventilator itu sudah masuknya sudah kritis ya? kritis. Oke. Jadi memang saya dan tim tuh memberikan rekomendasi pemberian plasma ini lebih awal deh. Jangan nunggu sampai berat, jangan nunggu sampai kritis dulu. Sekarang Kalau di Indonesia sudah ada belum Bu? Di Indonesia sudah ada yang ini Bu, memperoleh terapi plasma? Ada. Sudah. Dan hasilnya sembuh? Sembuh. Wih, keren. Berapa Hasilnya orang? sembuh. Berapa orang? Jadi kalau yang pertama, kasus yang pertama itu adalah dia itu otonomi pasien. Artinya? Nah, jadi otonomi pasien itu permintaan pasien. Jadi kita bisa mendapatkan terapi plasma ini melalui 2 jalan, Pak Martin. Ya. Pertama itu adalah permintaan pasien, otonomi pasien. Ya. Jadi kalau pasien atau keluarga pasien meminta, itu secara etik itu harus diberikan. Oh, oke. Bahkan di Indonesia pun berlaku seperti itu, Bu Dokter? Sudah ada yang diberikan. Itu pertanyaan. Ya, apa tuh Pak Dedi? Saya minta hadiah ya, kepada ikut. Ya. Di mana? Di rumah sakit mana? Penting banget tuh pertanyaan. Apa itu di seluruh Indonesia? Karena yang dengar di sini inti bukan hanya di Jakarta atau Bandung, tapi di seluruh Indonesia. Nah, gimana bisa membagi hadiah supaya hadiah untuk dirinya? Siap. Tuh di mana tuh Bu Dokter tuh Pak Dedi nanya? Kalau mau mendapatkan terapi plasma itu di mana di Indonesia? Atau di mungkin yang Ibu tahu di mana saja, di kota-kota mana saja? Sebenarnya sekarang yang jalan itu ada 3. Di mana aja tuh Bu? Yang pertama tuh di Jakarta, di RSPAD. Oke. Kedua di Rumah Sakit Karyadi di Semarang. Keduanya di Semarang. Dokter Karyadi Semarang. Ya.
ketiga Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Oke. Jadi Nah, akhirnya nggak ada dong kan? ya justru itu saya sedih sekali kenapa Bandung belum ada. Oke. Padahal waktu itu saya pernah ke teman saya yang di Rumah Sakit Boromeus juga menyatakan, ayo dong kita bikin. Tapi ya belum juga. Rumah Sakit Immanuel belum juga. Jadi saya sedih sih sebagai orang Bandung. Kita tahu nih, Bu Dokter, Pak Dedi dan Pak Ketum, dengan pembicaraan ini, ada ide atau ada inisiasi baru di Kota Bandung ya? Kita bisa punya Iya, ya? padahal Rumah Sakit Santosa juga bisa. Belum Iya. juga tuh Pak. Nah, Bu, saya mau tanya, menyambung yang tadi Ibu jelaskan, kalau Ya. kita bilang masa kritis itu kan harus diketahuinya sebelumnya dari tes dulu ya, Bu ya? Kita mana Iya, tahu. betul. Jadi kan kita tidak bisa langsung tahu dari hasil tes tersebut, kita baru tahu bahwa, oh ini sudah berlangsung berapa hari sih Betul. Perkiraannya. virus tersebut Betul. menginfeksi tubuh pasien. Seperti itu Iya. ya? Iya, Oke. betul. Dan Kita lanjut yuk Pak Martin. itu adalah golden period ya Bu ya? Waktu Iya, emas sebenarnya orang bisa survive atau mungkin kemungkinannya berapa besar untuk survive. Seperti itu bukan? kalau ini berdasarkan penelitian, kita belum ada golden period, tapi ini berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan di Cina, Ya. bahwa pemberian sebelum 14 hari itu hasilnya lebih baik dibandingkan setelah 14 hari. I see. Oke. Iya. Kita masih punya waktu 5 menit lagi. Ya, lanjut yuk. Yuk. Nah, kita lanjut aja referensinya. Slide. Nah, ini juga di Cina sama. Ini 5 pasien yang kritis, kemudian dikasih terapi plasma. Jadi 5 pasiennya sudah dengan bantuan napas, dikasih terapi plasma bisa membaik dan kemudian sembuh. Oke. Slide. Nah, di sini perubahan dari yang pertama, kalau perbaikan itu dalam 3 hari pertama, biasanya suhunya menurun. Dalam 7 hari setelah pemberian plasma, biasanya perbaikan parameter dari napas. Dan kemudian dalam 10 hari itu, gambaran paru-parunya juga mulai membaik. Slide. Nah, ini adalah review artikel, jadi nanti di rumah yang iseng-iseng bisa buka deh. Arturo Casadeval, ya, dia itu merupakan pelopor terapi plasma penyembuhan di Amerika. Slide. Arturo Casadeval. Betul. Oke. Nah, ini riwayat daripada penggunaan terapi plasma sebelumnya sudah digunakan di SARS. Ya, slide. Nah, ini juga sudah digunakan pada penyakit Ebola. Bahkan prosedurnya itu WHO sendiri yang menetapkan bahwa terapi plasma digunakan untuk penyakit Ebola. Oke, ini agak sedikit membingungkan Bu ya. Dengan pengakuan yang begitu banyak, dengan sertifikasi dan lain sebagainya, ini masih menjadi kontroversi ya. Agak aneh juga ya Bu ya? Iya, memang aneh sih. Memang aneh ya. Tapi mungkin ya secara banyak hal itu mungkin ya berpengaruh kepada segala macam, mungkin mengenai alat kesehatan atau mungkin mengenai obat-obatan. Jadi ya kita tidak bisa memberikan komentar juga mengenai hal ini ya Pak Martin ya. Baik. Iya. Slide. Bijak sekali nih Bu Dokter jawabannya. Yuk kita berikutnya. Nah ini yang penting ya. Jadi apa sih kegunaan daripada terapi plasma ini atau terapi plasma penyembuhan? Ini kekebalan instan. Terus prosesnya tuh seperti transfusi darah kalau kita donor darah. Ya. Pak Martin, jadi mudah dan biaya lebih terjangkau. Ya. Nah, kan banyak nih orang tanya nih. Iya. Terjangkau. Ya. Nah, banyak orang ribut nih. Ini kan ada efek samping. Nanti bisa mati, nanti bisa ini. Nah, sebenarnya ya tidak seperti itu juga sih Pak Martin, tidak mengerikan seperti itu. Ya. Kita lihat berikutnya. Nah, di sini saya hanya akan memberikan sekilas saja kenapa donor plasma itu paling bagus dari pasien yang tanpa gejala atau dengan gejala ringan atau sedang. Kita lihat 2 baris pertama itu yang kotak hijau. Ya. Kotak hijau itu di pasien yang tanpa gejala dengan pasien yang gejala ringan atau sedang itu banyak kan jumlahnya. Nah, itu adalah kekebalannya. Oh, oke. Iya, terlihat. Nah, kalau kita lihat nih di bawah nih 2 garis yang bawah, itu kan penyakit berat sama kritis kan, pembentukan kekebalannya itu sedikit. Ya. Jadi kalau di manajemen kita lakukanlah subsidi silang. Yang berlebihan antibodinya kita berikan kepada yang kekurangan. Jadi dua di atas tuh bisa memberikan bantuan kepada 2 di bawah ya Bu ya? Tepat sekali. Oke. Ya, kita berikutnya, ini udah pas nih waktunya.
Nah, ini 2 slide terakhir ya. Sebenarnya ada tambahan lagi sih sedikit. Nah, kriteria calon donor sebenarnya yang kita untuk secara awam itu cukup 3 poin pertama. Jadi yang satu itu PCR-nya positif. Jadi dia tuh harus sebelumnya memberikan hasil positif pada swab atau PCR. Jadi pasti dia kena COVID-19. Ya. Kalau orang mendengar swab, itu artinya pemeriksaan PCR. Iya, PCR. Ya. Ya. Kedua adalah dia sudah 14 hari bebas gejala. Jadi dia udah sembuh selama 14 hari bebas gejala dan melakukan 2 kali swab atau PCR dan memberikan hasil negatif. Itu merupakan 3 kriteria calon donor. Oke. Nah, kriteria yang keempat ini adalah, dan kelima, itu yang dilakukan di rumah sakit atau PMI. Di mana kita mencarinya donor wanita yang belum pernah punya anak, atau pria atau wanita atau pria yang tidak pernah ditransfusi. Karena kalau memang mereka pernah ditransfusi atau punya anak, itu ada yang namanya HLA yang bisa menyebabkan reaksi alergi paru-paru yang berat yang ditakutkan oleh banyak orang selama ini. Artinya calon donor ini tidak boleh dalam riwayat kesehatannya pernah menerima transfusi darah. Betul. Oke. Ya. Jadi kalau semua ini dituruti, reaksi alergi itu akan minimal sekali, tidak semengerikan yang digembar-gemborkan. Nah, slide. Nah, ini hanya sekilas saja karena untuk memberikan edukasi bahwa siapa sih penerimanya? Ya, penerimanya adalah penerima yang PCR positif ataupun COVID berat, di mana sesak napas dengan frekuensi napas kayak terengah-engah baru dikejar anjing misalnya atau dikejar macan lah. Ya, itu frekuensi napasnya lebih dari 30 kali per menit. Nah, kalau COVID yang kritis, itu adalah frekuensi napas saya akhir bulan, Bu. Jadi gaji sudah menipis. Iya, biasanya bayar iuran, cicilan, ya kan? Selain frekuensi napas meningkat, denyut jantung meningkat, dan kemudian juga sakit kepala mulai timbul. Sakit kepala. Itu juga Nah, ya. Kemudian, betul itu. Biasanya ibu-ibu itu mulai emosional kalau akhir bulan. Kemudian yang kedua adalah kritis, yaitu yang sudah di ICU atau pakai alat bantu pernapasan. Ya, kita mulai slide ketiga terakhir ini adalah memberikan efek positif ya. Berikut, nah, sesuai dengan tema pada hari ini yaitu a new normal setelah COVID, banyak orang bertanya ke saya, Dok, bisa nggak sih kita hidup normal lagi setelah COVID ini? Tentu saja bisa. Pertama, itu kalau kita disiplin. Kuncinya tuh disiplin pada diri sendiri. Cuma sayangnya masyarakat kita itu kadang-kadang masih kurang disiplinnya. Ya. Ngantri aja bisa serobot-serobot, ya kan? Ya. Nah, pertama itu adalah physical distancing, bukan social distancing. Jadi ya kalau misalnya kita ini udah lebaran, mau ketemu teman, ya udah jauh-jauhan aja gitu kan. Duduk juga jangan deket-deketan, jauh-jauhan. Pakai masker, ya kan? Kalau merasa tidak enak badan, ya stay at home. Kalau sehat, baru keluar. Oh, oke. Nah, Jadi physical distancing ini sama kalau suami istri lagi ribut, nggak disuruh juga otomatis melakukan physical distancing gitu ya, Bu Dokter ya? Otomatis, apalagi kalau bulanannya kurang. Ibu nih bias gender banget deh ngomongnya. Lanjut, supaya nggak ngantuk, ini kan udah mulai jam 7:30. Itu dia, tapi tenang Pak Dokter, ya. banyak duit deh. Oke. Siap. Tapi kalau dokter itu memang resikonya gede. Jadi biasanya setiap pekerjaan yang resikonya makin meningkat, penghasilannya juga meningkat. Tapi kalau misalnya resikonya itu dihitung, ya itu luar biasa itu di dokter ya, karena kita nggak boleh salah. Ya, Bu Dokter, kita lihat Indonesia pahlawan-pahlawan baru muncul ya Bu ya. Para tenaga medis yang ada di garis depan ini luar biasa banget ini. Mempertaruhkan nyawanya luar biasa. Nah, itu sebenarnya salah satu saran saya ke pemerintah ya, kenapa nggak tenaga medisnya kita kasih plasma supaya mereka nggak bergelimpangan. Mantap. Iya, cuma Bentar, Bu Dokter. Ya. Pak Dedi, kita teman-teman yang denger ini udah 160 orang. Luar biasa. 160 orang ya. Kalau di ruangan nggak cukup ruangan kita nih Pak. Kalau 160 saya orang. tadi menyimak. Jadi kalau kita tetap waspada hal adanya PCR test atau rapid test 7 hari, kita akan terus. Betul nggak tuh Bu Dokter?
Kenapa? Kalau Ya, kita kalau secara reguler, secara rutin 7 hari sekali kita tes. Jadi kita akan punya waktu untuk tidak terserang, tapi Mhm. kadang-kadang sudah bisa diobatin. Nah, betul nggak tuh, Bu? sebenarnya sih kalau rapid test tuh hanya untuk orang yang memang dicurigai ya. Kayak misalnya ya dicurigai ada kontak dan segala macam. Ya. Tapi untuk orang biasa nih yang saya penasaran nih, saya ini ada antibodinya nggak sih? Bisa kita melakukan rapid test. Tapi ya tidak perlu 7 kali. Nggak perlu 7 hari sekali. Kalau sudah Gitu. iya. Iya, gitu. Betul banget, betul banget. Ya, kita lanjutkan tinggal 2 slide lagi. Siap, Bu Dokter. Ya, slide berikutnya. Nah, yang pertama tadi kan physical distancing. Nah, yang kedua ini bisa dengan higiene atau kebersihan. Sebenarnya kalau saya sebagai dokter sih sudah melakukannya ya sehari-hari. Cuma memang masyarakat awam yang lain itu kan harus dibiasakan. Ya. Jadi cuci tangan, pakai masker, kemudian juga kalau bersin itu memakai punggung dari lengan, seperti itu kan. Buang sampah pada tempatnya. Nah, itu sebenarnya merupakan hal yang baik untuk dibiasakan dan diterapkan. Nah, kemudian slide, kebiasaan baru yang harusnya kita lakukan ya, Bu ya. Iya, jadi itu bukan merupakan suatu hal yang diawang-awang atau suatu hal yang sulit untuk diterapkan, tetapi memang perlu dibiasakan. Nah, yang ketiga ini adalah kalau misalnya kita sudah menerapkan kedua hal tersebut, gimana kalau masih ada yang kena? Ya kan? Ya sudah, kalau masih ada yang kena ya kita berikan pengobatan, kita berikan vaksinasi pasif, kalau vaksin aktif belum ada dengan terapi plasma. Jadi semuanya tuh udah dalam keadaan normal lagi. Kalau ada yang kena berat ya udah tinggal di terapi plasma, selesai. Tapi dalam kehidupan sehari-hari ya dengan norma-norma yang baru yang sebenarnya kita bisa terapkan. Jadi kepanikan itu sebenarnya menurut saya 50% disebabkan oleh media. Ya, media yang menggoreng ini jadi seolah-olah mengerikan sekali ya, Bu ya? Iya, benar. Tapi memang saya selalu mengingatkan kepada orang-orang atau pasien saya, panik jangan, tetapi waspada harus. Wah, ini bagus banget. Panik jangan, waspada wajib. Iya, seperti itu. Nah, ini adalah slide terakhir dari presentasi saya. Silakan bila ada yang mau berdiskusi atau bertanya, mungkin saya kembalikan ke Pak Martin. Terima kasih. Yang pasti kita beri tepuk tangan dulu yang luar biasa nih buat Bu Dokter. Terima kasih Pak Dedi, Pak Martin. Ini Ibu nih hebatnya bisa mengolah data-data yang begitu rumit, begitu teknis dengan bahasa yang kita langsung ngerti dan langsung paham. Keren banget ya. Bu Dokter nih hebat ya Pak Ketua ya. Adalah tim untuk jadi betul banget Pak. COVID-19 itu kita tidak bisa ditakuti. Itu dia Pak. Yang penting waspada ya Pak ya. Tadi Bu Dokter bilang ya. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan, kami tidak bisa dengar suara Bapak, mohon maaf. Boleh Bapak angkat tangan jadi kami bisa melihat dari sini. Pak Rizal. Silakan Pak Rizal. Apa kabar Pak Rizal? Selamat malam semua. Selamat malam Pak Rizal. Salam kebangsaan dulu dong. Salam kita, salam kebangsaan. Bu Dokter luar biasa, salam kebangsaan. Salam kebangsaan Pak Rizal, merdeka. Salam kebangsaan. Saya berpikir bahwa kalau kita semua bersatu untuk mulai start lagi di Bandung, terapi plasma itu akan menjadi luar biasa. Ya. Di samping itu ada teman kita Pak Roy yang baru keluar dari rumah sakit. Mungkin juga kita bisa dengar selama dia 2 bulan lebih di rumah sakit, itu sakitnya bagaimana, sehingga semua kita yang dengar juga bisa lebih waspada. Mungkin hanya kesaksian singkat. Ya, keren banget tuh videonya Pak. Saya rindu, seperti juga Bu Dokter rindu, supaya segera di Bandung ada terapi plasma ini. Saya berdoa juga sukses selalu untuk Bu Dokter. Amin. Terima kasih Pak Rizal. Terima kasih Pak Rizal. Bapak Ibu, sahabat inti setanah air, tadi Pak Rizal menyampaikan usulan nanti kita undang satu sahabat kita dari Inti Jabar yang udah kena COVID sampai 2 kali yang saya dengar. Itu tuh Pak Dedi. Tadi ingat-ingat banget nanti Pak Dedi akan undang Pak Roy ya. Jangan lupa. Dia kena 2 kali ya Pak Martin ya? Kena 2 kali, betul. Nah, itu istilahnya adalah reinfeksi.
Reinfeksi ya. Oke. Iya, reinfeksi. Iya. Terima Dan kasih. itu bisa terjadi. Ya, Boleh terima kasih, tanya, Bu Dokter. Pak Martin, boleh tanya? Ya, silakan. Boleh Siapa bertanya? nih? Siapa nih? Pak Indra, Pak Indra. Indra. Pak Ya. Indra. Wah, sorry Dad. Bravo buat Pak Dedi Wijaya, Pak Martin. Ya. Tanya Pak Dokter ya, Bu Dokter ya. Ya. Boleh, boleh Pak Indra. Salam kebangsaan, Bu Dokter. Salam Salam kebangsaan, Pak Indra. Saya sangat salut. Kebetulan basic saya kan Ibu menjelaskan secara detail, gamblang banget. Ya. Terima Pertanyaan saya, kasih. apakah terapi plasma itu sudah dipraktekkan untuk di Republik kita ini tercinta? Satu. Ya. Terus kedua, bagaimana dengan penemuan-penemuan herbal yang Oke. kemarin itu mau sudah dipatenkan, mau diproduksi dengan cap elang. Bagaimana obat herbal? Nah, gimana tuh, Bu Dokter? Itu kira-kira itu Dua, oke. ya dua pertanyaan itu yang perlu kita pengen jelaskan. Bagaimana? Ya. Nah, terus bagaimana dengan terapi plasma ini? Kenapa kok di Republik ini tidak bisa cepat? Apakah ya? Satu. Ketiga, yang tadi saya pertanyaan, biayanya sangat ringan. Berapa tuh biayanya? Ya. Oke, terima kasih Pak. Oke. Biayanya Bu tadi. Ada poin tadi. Iya, iya. Terima kasih. Terima kasih Pak Martin, Pak Dedi. Masyarakat. Oh, yang paling penting. Mungkin Silakan, saya Dokter. perlu ceritakan ya. Mungkin Ya. saya perlu ceritakan secara singkat sejarahnya. Bagaimana ini bisa didengarkan oleh Presiden Jokowi ya. Ya. Jadi pada tanggal 18 Maret 2020 saya terus terang mengirimkan surat langsung ke beliau. Ya. Di dalam surat itu saya menyatakan meminta supaya beliau mengizinkan untuk menerapkan terapi plasma di Indonesia. Nah, kemudian setelah itu pada tanggal 2 April itu ada tanggapan dari tim kesehatan pemerintah. Ya. Dan kemudian dari tim tersebut menyatakan bahwa coba Dokter Monik bikin prosedur. Ya. Saya kemudian membuatnya dalam waktu sehari. Ya. Setelah itu pada tanggal 3, kemudian saya diminta untuk mengumpulkan teman-teman sejawat yang satu visi. Ya. Sehingga terkumpullah dari 6 center itu yang merupakan kontributor di dalam buku penata laksanaan yang kemudian saya sebagai editor bersama 2 teman saya jadi pada tanggal 6 April. Oh, tadi sejarah itu berarti itu ya, Bu ya. Keluar buku tanggal 6 April itu adalah buku protap ya, Bu? Iya, penata Prosedur dan, laksanaan. Iya, terapi gitu ya. plasma. Iya, betul sekali. Dan dari tanggal 6 April sampai sekarang sudah banyak sekali yang saya dan tim lewati dan memang ada berbagai hambatan, tapi menurut saya Ya. berlian itu tidak akan menjadi berlian kalau tidak diasah. Mantap. Betul banget tuh, Bu. Semakin banyak potongannya, maka berlian itu akan menjadi semakin bagus. Ya. Jadi saya menerima segala macam hambatan itu dengan satu tekad bahwa kalau misalnya saya melaksanakan ini untuk menolong orang, Ya. pasti semuanya akan bisa saya lewati. Nah, dan akhirnya pada saat ini sebetulnya terkumpul sekitar di atas 15 rumah sakit yang sudah mau menyatakan mau ikut TPK. Wah, berita bagus. Atau nih. terapi plasma. Iya. Iya. Dan memang dari Presiden Jokowi sendiri setelah rapat terbatas itu menyatakan bahwa terapi plasma akan diterapkan secara luas. Keren. Berarti Kalau keinginan Presiden seperti itu ya? ya, jadi tinggal ditindaklanjuti dengan pengumuman resmi entah dari BNPB ataupun badan pemerintah yang berwenang. Ya. Nah, kalau ditanyakan kenapa sih lambat? Saya tidak akan mengatakan lambat karena semuanya perlu proses. Ya, betul sekali. Negara-negara lain selain Indonesia juga kelimpungan menghadapi ini. Ya. Apalagi Amerika Serikat. Itu Ya. lebih parah daripada Indonesia. Ya. Jadi saya sangat menghargai dalam waktu 2 bulan ini pemerintah sudah memberikan respon yang sangat positif. Keren banget. Dan pada hari ini, tepatnya per hari ini, sudah ada 3 rumah sakit yang melaksanakannya. RSPAD, Karyadi, dan Sutomo. Bahkan di RSPAD sendiri itu ada tabungan plasma. Ya. Jadi dokter-dokter yang merawat pasien di rumah sakit lain di Jakarta itu bisa mengajukan surat permohonan ke RSPAD untuk mendapatkan plasma dan saya diinfo dari teman saya itu gratis. Dan kalau plasma kan tidak berdasarkan golongan darah ya, Bu ya? Itu berdasarkan golongan darah. Oh. Jadi semua prosesnya sudah dilaksanakan di
unit transfusi darah RSPAD, Oke. baik dari golongan darah Mhm. sampai screening penyakit menular. Jadi dipastikan aman. Mantap, mantap. Keren, Iya. keren, keren banget. Ya. Kemudian Dokter, kalau dokter, misalnya ya sorry, mengenai dokter. herbal. Kita akan mengadakan acara serupa minggu depan, hari Selasa tanggal 26 Mei 2020. Sekalian Ya. halal bihalal. Pastikan Ibu Dokter join lagi ya. Nanti kita Oke. akan undang Pak Roy juga, kita akan undang sahabat kita juga untuk bisa menceritakan bagaimana pengalamannya. Bakal klik banget, bakal seru banget. Jangan lupa teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudara inti seluruh tanah air, hari Selasa 26 Mei 2020 di waktu yang sama. Untuk Siap. sesi Ibu Dokter, malam hari ini kita cukupkan. Pertanyaan akan kami tampung dan kami teruskan kepada Bu Dokter. Sekarang kita akan ke Pak Dedi. Ibu Dokter, stay tune ya. Terima kasih. Iya, siap. Iya. Keren banget, Bu. Kita beri tepuk tangan sekali lagi buat Bu Dokter. Teresia Monica Raharjo. Keren. Terima kasih. Jadi pertanyaan yang herbal tadi ditabung ya Pak Martin ya. Tabung ya. Nanti kita akan share itu semua pertanyaan berikut jawabannya. Kami akan share kepada Bapak Ibu peserta acara di malam hari ini. Oke. Pak Ketum, saya akan loncat sekarang ke Pak Dedi Wijaya. Pak Dedi, apa kabar? Baik, Pak Martin. Baik, Pak Ketum. Pak Dedi selalu segar sama dengan Pak Ketum kita nih. Selalu dalam kondisi prima ya Pak ya. Yang penting sehat ya Pak ya. Amin. Pak, sekarang ngomong-ngomong nih tentang COVID. Tadi kan Bu Dokter udah bilang banyak ya. Dan sangat bermanfaat dan kita jadi banyak tahu hal-hal baru ya Pak ya. Nah pertanyaannya sekarang, COVID ini bikin kondisi sekarang di Jawa Barat atau di Indonesia gimana sih Pak? Nah, tadi Pak Ibu Dokter sudah nyampaikan. Ya. Kemungkinan namanya vaksin akan ditemukan tahun depan. Tahun depan. Oke. Tahun depan. Ya mungkin sudah 18 bulan dari Ibu Monica. Ya. Artinya dalam 18 bulan Ya. atau setahun lebih hampir 2 tahun, Ya. itu kita akan hidup berdampingan dengan COVID-19. Harus. Ya. Mau tidak mau ya Pak ya. Harus. Tapi hari ini Ya. sudah ada pencerahan dari Dokter Monica. Ya. Jadi kita lebih percaya diri Ya. untuk berhidup berdampingan dengan COVID-19. Nah caranya gimana tuh Pak? Satu, tadi sudah disampaikan oleh dokter bahwa hidup kebersihan hygiene itu adalah syarat mutlak. Betul. Ya, itu udah nggak bisa ditawar lagi. Mau tidak mau harus ikut. Harus dijalankan. Tapi kalau kita masih bisa kecolongan, pasti punya ya. Itulah yang hari ini hadirin yang ikutin acara ini sangat bermanfaat sekali. Saya sangat percaya diri sekarang mau usaha dan sebagainya. Karena dapat kalau saya ada yang kata vaksin ditemukan 18 bulan lagi, apa kita 18 bulan itu nggak kerja? Ya. Apa 18 bulan itu kita terus di rumah? Ya, mengisolasi diri. Terus apa kita cukup untuk nafkah atau tabungan kita untuk 18 bulan? Ya, kalau seandainya kata saya sendiri sih oke-oke aja. Kalau ada satu perusahaan karyawannya ada 5.000 atau 1.000, ya ini gimana kita juga harus memberikan nafkah kepada masyarakat karyawannya. Iya, kalau enggak ya kita akan istilahnya mati bukan dengan tapi mati kelaparan masyarakat kita. Jadi kita sebagai pengusaha itu wajib menjalankan perusahaan dengan normal, normal ya enggak. Tapi kita akan balik ke normal baru, the new normal. Jadi kita tidak usah takut COVID itu selama yang tadi saya bilangkan, dokter sampaikan, selama hidup hygiene, kebersihan kita terus jalankan, semua protokol kesehatan dijalankan dengan baik dan tertib. Itu penting. Nah, di perusahaan yang ada, baik itu perusahaan industri atau buka restoran atau usaha yang lain, selama protokol kesehatan dijaga, saya kira musuh namanya COVID-19 itu akan menjauh dari kita. Karena kita tidak terlihat musuh kita ini COVID ada di mana, ya bisa di keliling kita, di mana tidak ada. Karena maka itu untuk memenangkan pertarungan atau pertempuran dengan COVID-19 itu hanya satu, kebersihan, hygiene, yang tadi semua protokol kesehatan dijaga supaya kita tetap aman,
dan perusahaan kita tetap jalan dengan normal baru. Ya, itu. Keren, keren, keren. Pak, kalau sekarang kita ngomong nasional, terutama kalau kita bilang Jawa Barat kan jadi basis Betul. banyak sekali manufaktur. Kira-kira keterangannya gimana atau data Ya. Bapak punya? Ada, nanti saya kasih ya. Nah ini. Nah, Wah, ini seperti biasa nih. Jawa Pak Barat Deddy kalau yang kalah sama Bu Dokter Monica, Ya. data dengan data ya kita bicara ya. yang merah itu adalah Jawa Barat, tapi yang nasional. Oke. Kita bisa lihat grafik pertumbuhan ya. Kita bicara adalah Q4 dari 2019 Ya, ya ya. ke Q1 2020 itu terjun Terjun ya. Ya. ya, tidak ada namanya grafik udah nggak ada lagi, Ya, kita lihat di garis biru langsung bukan semester. Jadi triwulan keempat ya. ya Dari depan, tahun 2019 trennya sudah turun ya. turun. Oke. Tapi begitu masuk ke triwulan ke-1 Ya, itu adalah terjun bebas. ya. Ya, kita bisa lihat bahwa kemungkinan Q1 sudah 5,7 mungkin sekarang masih turun lagi, Pak. Karena namanya COVID itu namanya puncak-puncaknya sekitar April dan juga sekarang awal Mei. Ya, artinya ini kalau grafik ini kalau ke Q2 Ya. ini masih turun nih. Oke. Seharusnya, tapi karena kita belum punya data dikeluarkan dari pemerintah, Ya, jadi saya hanya sampai Q1 aja. ya. Nah, di sana pertumbuhan itu sudah dari tadinya sekitar 5%, 4,9 dan 5,9, 4,97 dan 4,11, Ya. ya udah terjun kepada 23, 27. Serem juga nih. Ya. Jadi ya kalau Ya, kita kalau trennya kita turun. digeser lagi ke Ya. 2, tapi Ya. karena saya belum punya datanya otentik, Ya. saya nggak mau keluarin dulu. Dan Q1-nya baru beres, Pak. Baru beres bulan Maret kan. Betul, Maret. Ya. Dan April itu pasti Sekarang lagi. kalau kita bilang Q2 di 2020, oh Bapak Ibu untuk yang masih perlu refreshing tentang istilah Q atau quart atau perempat adalah 12 bulan dibagi 4. Jadi setiap 3 bulan ya. Januari sampai Maret, dari April sampai Juni, dari Juli sampai September, dari Oktober sampai Desember. Itu Q1 sampai Q4. Nah sekarang kita lihat bahwa di 2020 di Q2 tadi Pak Deddy bilang bisa jadi lebih rendah dari untuk nasional 2,97. Pasti, karena April itu puncak-puncaknya. Iya, betul. Ya. Ya, sebagai kita lihat Keren. pertumbuhan Pak, nasional kita. kalau sekarang kita ngomong bisnis kan Pak, nggak Ya. bisa lepas dari tenaga kerja. Kalau kita bilang sekarang ngomong turun, tadi Bapak bilang memang dari data juga kita lihat turun. Kalau sekarang dengan lapangan usahanya gimana? Nah, kalau di Jawa Barat itu boleh katakan bisa mewakili industri Indonesia ada di Jawa Barat. Karena Oke. sekitar 50% perusahaan besar Iya. ya Basisnya ada Jawa basis Barat. Jawa Barat. Oke. Otomotif hampir 100% ada. Mhm. Ya, dan dengan industri turunannya Iya. ya itu sangat menyerap tenaga kerja yang banyak, Ya. terutama juga industri tekstil dan turunannya itu di Jawa Barat itu juga sekitar. Nah itu kalau Oke. kita bicara Ya. basic industri di Indonesia, kita bisa sebagai perwakilnya dari Jawa Barat. Oke. Kita bisa lihat. Tadi tayangannya mana ya? Ya, Oke. Ya. Oh berarti benar nih yang tadi Nah. Bapak bilang ya? yang tadi itu. Oke. Ya. Nah, tadi kan ini udah triwulan ke-1 Ya. 2000 kan? Ya. Tahun 2000. Aha. Nah, sekarang udah triwulan kedua, baru pertama. Ya pasti itu turun lagi ke bawah. Ya, kita lihat di grafik ini juga kelihatan turun Pak ya. Betul. Triwulan atau kuartal Ya. 1 di 2020 ini sudah turun. Betul. Ya? Oke. Itu ada namanya sektor-sektornya ya. Oke. Berarti yang terdampak cukup besar Pak ya. Ya. Ini kalau kita lihat dari sini yang tadi Bapak bilang betul juga ya Pak. Iya. Industri ini kenanya cukup parah ya Pak ya. Nah, Oke. itu sebagai bisa dilihat Ya, ya. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa kami akan share juga materinya. Pak, kalau sekarang kita bilang semua masalah ada impact-nya, ada dampaknya. Secara sosial Pak, COVID ini sekarang kondisinya membuat ekonomi turun, dampak sosial. Wah, itu kalau namanya dampak sosial, kalau industri itu kita bisa lihat pabrik pada tutup, Ya. mall tutup, hotel tutup, rumah makan tutup. Ya. Ya, sekarang mau pulang kampung bus sudah nggak ada. Ya, mau berangkat pesawat nggak ada. Itu dampak itu siapa ya? Itu karena kita mau buka juga nggak ada yang datang. Jadi karyawan mau apa? Ya udah kita
kita selesaikan, di rumah aja lah. Nah, Oke. Datanya bisa kita lihat. ini pasti dampak yang karena mereka tidak ada kerjaan dan juga kaki lima dagang di pinggir jalan juga nggak ada. Ya. Ini akan timbul satu masalah yang sangat besar. Gangguan sosial itu di sini, yaitu satu kemiskinan, Ya. kedua pengangguran. Dan pengangguran diciptakan tadi yang saya ngomong karena tidak ada kerja. Semua pabrik industri ditutup, Iya. mau tutup. Inilah pengangguran yang terjadi. Pemerintah pun realistis berarti Pak ya untuk Ya. menyusun APBN tahun Ya, 2021. namanya kenapa harus demikian? Ya. Karena kita mau jalan juga kan tidak bisa karena ada PSBB. PSBB. Ya. Ya gimana kita? Ada berapa tempat lintas wilayah tiap kabupaten karena industrinya berbeda, Ya. rumah tinggal dengan pabriknya beda, Ya. kabupatennya beda. Ya. Itu sangat sulit, harus pakai surat jalan dan sebagainya. Oke. Karena PSBB ini sangat mengganggu menurut saya ya bagi kalau mau jalan. Tapi PSBB ada positifnya juga supaya namanya disampaikan social distancing itu Ya. supaya ini tetap diberlakukan minimal 14 hari supaya kita tidak ada kontak dan bisa memutus rantai COVID-19 Penyebarannya ya. Oke. Kalau kita lihat berarti pemerintah pun sudah punya bahan ya. Ya, Dari ini materi adalah kita bisa lihat. pengangguran akan nambah sekian ya, dan juga kemiskinan pasti kalau nggak ada kerjaan pasti pendapatan tidak ada yang akan menambah Ya. dari yang sangat besar ini. Kenapa ini adalah asumsi potensi ya? Potensi ini untuk sebagai kaca cermin kepada pemerintah untuk berikutnya pendapatan tahun depan supaya ini bisa diakomodir. Oke. Ya, ini pengangguran. Serem juga Pak ya. Ya, Bisa ini 2 juta harus- tuh kira-kira pengangguran ini kita, gimana kemiskinan kalau ya. itu bantuan tunai langsung Ya. atau bantuan namanya pangan Ya. dan sebagainya. Nah ini jadi perhatian pemerintah dan juga nanti bagi pengusaha, bagi industri, bagi yang mau dagang kaki lima dan sebagainya ini menjadi sebagai cermin. Baik Pak. Oke. Pak Dedi, kalau sekarang kita bilang sektor-sektor itu begitu banyak, terus prediksi untuk 2021 juga kayaknya tidak bisa dibilang optimis ya Pak ya. Ya. Bisnis atau industri apa aja sih Pak yang kira-kira bakal kena? Wah nanti ada kerja ya. Ya. Di sini industri dan pekerja yang terdampak. Banyak 19 juga Pak ya. secara nasional. Sekarang aja udah kira-kira 28 Wah, ini juta lah ya. banyak sekali Oke. ya. Kita mau saya satu-satu Ya. dikasih, Ya. dijelasin. Iya. Pariwisata kena tuh Pak, Waduh, keuangan ya Pak ya, transportasi. semua tuh yang bawah itu adalah dampak-dampaknya siapa aja gitu ya. Dan Saya kira inilah pengangguran yang terkena. Mantap sekarang ya, terima kasih. Ya, itu adalah sektor-sektor yang akan kena dampak dari COVID-19. COVID-19. Oke. Terganggunya usahanya apa saja. Oke. Inilah yang itu. Nanti boleh kalau data ini diambil supaya saya tidak terlalu panjang ya. Karena waktunya sebentar lagi kalau di fit. Pak, kalau kita ngomong pekerja kan tadi Bapak bilang Jawa Barat adalah basis industri. Ya. Terus Jawa Barat juga kan provinsi dengan penduduk terbanyak. Ya. Nah, untuk urusan pengangguran ini kan penting Pak ya. Nanti Ya. impactnya tadi yang Bapak bilang juga impact sosialnya juga ada. Ya. Nah, gimana Pak tentang pengangguran di Jawa Barat Pak dengan situasi kayak gini? Ya kita bisa Jawa Barat punya slide juga. Ya. Kita bisa lihat pengangguran berapa sih? Gitu. Ya kita bisa lihat coba pengangguran di provinsi Jawa Barat. Di Jawa Barat ya. Ya ini. Ini kan se-Indonesia yang Jawa Baratnya tadi kalau nggak salah sebelumnya tuh. Ya ini Indonesia dan tingkat pengangguran ini. Nah ini Jawa Barat. Ya. Ini dikeluarkan dari Dinas Tenaga Kerja ya. Ya. Jadi dikumpulkan semua dinas tenaga kerja di daerah Jawa Barat dan juga dimasukkan ke jadi di Jawa Barat dinas tenaga kerja. Ya. Ini coba lihat begitu besar, begitu menakutkan ya perusahaan yang tutup yang berdampak itu 1.770 perusahaan Iya. dan juga berapa orang 91 dan sebagainya ya. Ya. Yang celakanya nih Pak Dedi, sebelum ada COVID juga sebenarnya kan tren sudah cenderung menurun ya Pak ya. Ya, Ditambah itu. dengan COVID ya. Nah, turun itu gara-garanya sebelum COVID, Ya. yaitu antara perang dagang antara Amerika dengan Tiongkok. China. Ya. Ya, Ya. itu akibat dampak pada kita. Jadi barang-barang kita yang ekspor ke China maupun ke Amerika akan drop waktu itu. Oke. Nah, sekarang namanya udah kena musibah karena ketinggalan
tetangga lagi ya. Sudah jatuh tertimpa kanker. Nah, ini tambah lagi Ya. sekarang itulah sudah krisis boleh kata krisis, paling krisis di antara yang terjadi sehidup saya ya. Ya. Ya, nggak ada lagi ini. Ya, Artinya Bapak juga baru pertama kali di situasi kayak gini. betul. Ini yang luar biasa. Oke. Nah, maka itu pemerintah Indonesia Ya. bahwa kejadian COVID-19 ini jadi musibah nasional, musibah. Musibah Pandemi. nasional ya. Ya, Ya, pandemi ini sudah dunia iya dan sudah pasti kalau dunia iya nasional ya, iya. betul. Oke. Nah, itu akibatnya akan berdampak kemana-mana, ya dari kemiskinan, pengangguran, ya itu udah pasti itu ganggu. Pasti akan trennya meningkat ya pengangguran dan sebagainya. Oke. Kalau yang Indonesia gimana Pak? Per Indonesia provinsi atau mungkin per daerah di Indonesia? yang ada dari tadi yang provinsi Aha. tadi ke Oh iya, ini benar nih Pak. ini yang tenaga kerja 120 juta, untuk penganggurnya 6,8 juta. Ya itu sangat berbahaya ya. Iya. Tapi kalau kita dibandingkan dengan Amerika lebih gila lagi. Oh, oke. Ya, tapi kita masih meninggalnya. Ya, meninggal dalam arti tanda petik bahwa sebenarnya yang bisa menunjang industri kita, ekonomi kita adalah UMKM. Tapi yang dikhawatirkan Pak dari tampilan ini adalah sekarang kan 2020 belum selesai Pak. Betul. Ya, kalau di 2020 saja sudah hampir 7 juta, Ya, saya khawatir nih Pak, menurut Bapak seberapa besar kemungkinan nanti yang menganggur bisa lebih dari 7 juta orang Pak? nah itulah kalau nggak salah pemerintah akan PSBB akan bertahap dibuka. Itu sebabnya Pak ya? Ya, kalau ini dibuka, ini pasti akan membaik, baik itu pengangguran, ya itu akan. Karena sekarang itu dengan PSBB kita juga tidak bisa bergerak apa-apa. Ya. Karena kalau industri buka atau berapa kemarin itu di DKI ada pasar Tanah Abang juga digerebek juga. Kan? Iya, betul. Ya, jadi Orang-orang ya nggak juga bisa. ya. Kalau nggak bisa buka ya gimana ya? Artinya itu akan terjadi satu stuck Ya. ekonomi di Indonesia. Ya, betul Ya. sekali Pak. Ya, kalau di sweeping terus ya gimana kita mana bisa kerja? Aha, Ya. aha. Pak, kalau selain kena ke ekonomi, tadi industri, apalagi sih Pak yang bakal kena sama PSBB Pak? Sorry, bukan PSBB, gara-gara COVID nih, COVID-19, apalagi sih impactnya ke bidang-bidang yang lain atau aspek-aspek yang lain? Ya, aspek kehidupan sekali ya. Banyak ya, Pak, ya? Ini bisa lihat Sampai budaya, agama juga kena ya Pak ya? semuanya kena. Semuanya kena. Ya. Oh iya Pak, kan kita Ya, sekarang ini di bawah kita ya. Iya, iya, Semuanya iya, iya. dicontreng tahun 2019 kejadian ya krisis. Iya. Ya, terus terjadi krisis lagi pada 2008. Tahun 98 krisis cuman kenanya ekonomi ya Pak, banyak ya Betul. Pak ya. Sampai Formal. sekarang 2020 semua kena nih Pak ya. Semuanya kena. Oke, oke. Sekarang artinya satu, kegiatan sosial udah tidak ada. Iya, Arisan udah tidak ada. iya, Kumpulan tidak ada. iya. Seperti budaya, acara budaya udah tidak ada. Ibadah keagamaan pun sekarang Iya. banyaknya online ya Pak ya. Jadi dianjurkan pemerintah, kita bisa lihat gereja aja tidak boleh Iya, adakan acara hari Iya. Minggu. iya. Itu di rumah saja. Iya. Dan Lebih- dihimbau juga nanti untuk saudara-saudara kita yang merayakan Idul Fitri katanya kalau bisa sholat Id bisa di Betul. rumah ya Pak ya. Ya. Oke. Artinya agama juga semua juga terdampak semuanya. Betul. Ya, kawasan terdampak ini sudah hampir seluruh dunia, yaitu Iya. di Asia, Amerika, dan Eropa. Aha. Sekitar 200 negara itu sudah. Oke. Ya, Pak. itu juga salah satunya Aha. saya lihat di koran bahwa Indonesia masih menunggu bahwa untuk naik haji bisa atau enggak masih menunggu dari pemerintah Betul. Saudi Arabia. Betul. Betul. Nah, maka itu inilah yang terjadi. Pengaruh COVID-19 itu bukan ke Indonesia saja, tapi ke seluruh dunia Terdampak ya, ya. dan berdampak. Dan Oke. jadi dan dampak dengan ini berarti ekonomi dunia akan Ya, betul. Pak, kalau kita bilang tiap orang kan punya rumah, perlu properti, perlu segala macam deh Pak yang untuk properti. ya. Impactnya COVID-19 ke properti, sektor properti seperti apa Pak? Nah, sebenarnya kita punya pakar yang luar biasa. Nanti Bapak panggil ya. Ya, itu adalah ketua saya Oh iya. karena dia satu, Aha. dia raja semen. Oh iya benar juga. Dua, dia kalau namanya sekan-sekan
itu di dunia sudah jadi tren. Itu Apa tuh, GRC. Apa tuh GRC, Pak? GRC kalau pakai rumah, pasti belum pakai itu. Oh gitu. Itu adalah rumah gaya baru, yang model baru itu semuanya. Pak Ketum, mana Pak Ketum? Coba Pak Ketum. Pak Ketum, gimana nih dampaknya tentang COVID-19 ke properti, Pak? Sementara sih belum kelihatan ya, tapi sepi ya, pasti sepi. Oke. Soalnya bukan apa, sekarang ini kalau untuk properti ya semua orang lagi mikir-mikir badan sehat atau enggak, mana mikirin lagi mau rumah, mau mobil, mau ini segala. Semua yang paling penting sekarang ini jaga kesehatan dulu. Setelah COVID-19 ini lewat, baru kita pikirkan. Ya. Kalau semen gimana Pak Ketum? Urusan semen. Kan udah 25 tahun bisnis. Pegang semen sama anak-anak. Pak lain kayak Pak Dedi masih enak, kantongnya kencang terus. Saya udah kempes-kempes begini. Turun berapa? Saya udah 20 tahun. Tapi sekarang ini saya rasa semua sama lah. Bisnis sementara semua down, kecuali yang rumah sakit penuh. Tapi kalau yang lain, bisnis yang lain, ya makanan penuh. Oke. Terima kasih Pak Ketum. Sekarang asal udah on schedule, semuanya bisa di rumah sambil tiduran. Tadi kita lihat Pak Rizal nyantai banget Pak ya, sambil rebahan gitu udah bisa langsung terkoneksi dengan teman-teman setanah air. Nah, sekarang kita sapa Pak Haryo. Ada Pak Haryo teman kita. Iya, Pak Martin. Lagi ngapain? Biasa lagi ngurusin kue. Seriusan? Saya bagian motong stiker. Nyonya lagi ngadon. Lagi ngadon. Oh, jadi ini sambil kerja sambil Zoom meeting. Iya, sambil dengerin Zoom meeting. Kok ngapain lagi sibuk-sibuk kok maksain banget ikutan Zoom meeting? Itu Martin, namanya istilah Work from home. Oh, iya. Ya benar nih lagi bikin kue nih. Ini lagi Keren banget. kita. Pak Haryo, kalau lagi sibuk begini, ngapain ikutan? Ya, informasi apapun, sekecil apapun informasi pasti akan bisa kita ambil manfaatnya, Pak Martin. Wih, keren. Apapun alasannya, informasi seperti apapun, nih produk-produk kita ini. Jadi mantap. Ngomong-ngomong Pak Haryo harus bayar komisi sama kita. Ini soalnya promosi. Pak Haryo, dilanjut ya. Thank you. Pak, kita tadi lihat Pak Haryo ya. Wah, sambil bikin kue, lagi guntingin stiker, ibunya lagi masak, mungkin lagi oven segala macam. Pak, ini kan semua berubah ya, Pak Dedi ya. Kita lihat ya. Jadi zaman dengan COVID itu pola kita semuanya berubah. Oke. Apa kita bisa balik lagi ke normal seperti dulu lagi? Iya. Pak Presiden bilang kan, Pak Dedi, kita harus berjalan berdampingan, dalam tanda kutip bersahabat dengan COVID. Kenapa bisa kayak gitu, Pak? Soalnya ya tadi itu bahwa ini akan berkepanjangan bisa sampai sebulan, ini setahun lebih. Apa itu yang tadi saya sampaikan? Apa dengan setahun atau 18 bulan ini apa kita tidak kerja? Iya betul. Tidak realitanya jalan ya Pak ya. Terus punya industri tidak buka. Iya. Ya karena itu kita memberikan lapangan kerja pada semua masyarakat sekitar. Bener banget. Ilustrasinya kayak gimana sih Pak? Ilustrasinya seperti tadi kita lihat. Bukan yang ini kali ya? Ini yang tadi yang properti ya. Nah, ini nih SOP. Kalau kita hidup baru, nah untuk iya bener nih. Protokol Pak Dedi ini bener nih. SOP protokol. Iya. Artinya kita berdampingan dengan COVID-19. Iya. Bahaya. Ini juga bahaya Pak. Iya. Ya. Kita di rumah ada gas. Iya. Bahaya kan? Bahaya. Ya, kalau kita tidak pakai SOP, itu kompor bisa meledak. Iya. Itu juga akan mematikan. Kita lihat pengisian bensin. Iya. Kita kalau tidak mengikuti SOP, yang ikut isi bensin, terus kita dipikir merokok. Iya. Ini meledak nggak? Meledak mati juga kan? Kita naik mobil juga kan isinya bensin Pak ya, bawa tangki bensin. Betul. Iya. Pesawat.
Ya. SOP-nya ada. Ya. Kalau seandainya kata tidak dijalankan SOP itu juga pesawat bisa jatuh meledak. Ya. Itu bahaya nggak? Berbahaya juga. Semua ini bahaya. Ya. Selama SOP dan protokol kita jalankan, ini jadi aman. Ya. Demikian juga kita hidup berdampingan dengan COVID-19 sama dengan kita hidup berdampingan dengan gas, hidup berdampingan dengan Bensin, dengan aftur, hidup dengan berdampingan yang orang yang keluar negeri, keluar kota, pakai pesawat, itu juga sama. Ya. Selama kita protokol ini kita pegang, SOP kita jalan dengan baik, itu saya kira yang bahaya-bahaya ini akan aman. Iya, benar. Demikian juga COVID-19. Ya. Juga kalau kita menjalankan SOP protokol ini tetap aman. Oke. Ya. Oke. Jadi nggak usah takut. Malahan ada namanya satu security keamanan lebih. Karena COVID-19 kita punya dokter Monica. Mantap. Pak Deddy, kita sekarang sangat-sangat akrab dengan istilah the new normal. Ya. Topik malam ini juga welcome to the new normal in the new world. Ya. Nah, apa sih Pak new normal itu Pak? Ya, yang tadi saya sampaikan Ya. Kita mengharapkan balik normal seperti dulu lagi. Ya. Kalau kita sudah bersahabat dengan COVID-19 atau kita dunia ini sudah menemui vaksin COVID-19. Ya. Artinya semua masalah COVID sudah selesai. Ya. Harusnya kan gitu kan? Ya. Terus kita balik normal lagi yang tidak bisa, Pak. Ya. Karena ternyata di sini bisa lihat bahwa normal, ya dulunya kita balik lagi nggak bisa. Tapi kita karena sudah berjalan kebiasaan, yaitu balik ke new normal. Itu adalah satu istilah yang keren itu namanya balancing totalitas. Nah, di sana sebenarnya dengan hidup baru supaya normal ke new normal ini, kita sebenarnya ada gampang-gampang aja, hanya dua sebenarnya. Apa tuh Pak? Itu hidup, kesehatan, kita jaga. Ya, selama kesehatan, protokol kesehatan yang kita jaga itu hygiene. Ya tetap supaya semuanya bersih, cuci tangan, ya, hand sanitizer, disinfektan, kita pakai semua. Ya tadinya baju ini pakai 3 hari, sekarang 1 hari cuci. Saya banget tuh Pak, baju seminggu nggak ganti-ganti. Nah, kayak si Martin. Karena cuci sendiri, mau tidak mau itu harus demikian. Iya. Terus kita kalau keluar tetap masker harus dipakai. Ya. Kita sudah diatur meja ini adalah 1 meter lebih. Jadi saya physical distancing. Iya. Saya tidak pakai masker juga tidak apa-apa karena jarak sudah dijaga. Jadi inti acara inti juga pakai namanya protokol COVID-19. Nah, itu dia. Pak, kalau kita ngomong tadi Bapak bilang tentang perubahan. Pak, kita bilang kita kan semua hidup ada lingkungan. Nah, kita bilang kota, kita hidup skala kota. Apa sih Pak bedanya kota sekarang sama yang Bapak sering ngomong? Nanti kota masa depan tuh nggak kayak gini. Apa sih bedanya Pak? Ini Pak. Ya. Kita namanya penduduk seluruh dunia, secara mayoritas itu hidup di kota. Yang hidup di kampung atau pertanian atau nelayan itu sangat sedikit. Maka pemerintah Indonesia juga kalau bisa, orang kota jangan pulang kampung, jangan mudik. Artinya yang orang bahaya itu orang bahaya itu siapa? Dari kota kan. Jadi orang kota jangan bawa virus-virus itu ke daerah. Maka pemerintah menganjurkan tahun ini jangan pulang. Tapi maka itu kota ini harus benar-benar nyaman, dan boleh katakan hidup dengan sempurna di kota yang indah ini yang maka mau tidak mau tata kota juga berubah. Jadi berubahnya apa? Yang tadi saya sampaikan sebenarnya 2, satu adalah hygiene, kesehatan, keselamatan kerja itu, keselamatan hidup kita jaga terus. Keduanya itu digital. Apa sih Pak digital itu? Dan itu yang tadi kawan kita, Pak Anto. Seperti itu adalah digitalisasi, digital. Artinya dia bisa kerja work from home,
dua seperti hari ini. Iya. Apa yang disampaikan Pak Ketum? Iya. Ya. Iya. Dulu kalau meeting Iya. harus semuanya kumpul di Jakarta. Iya. Dari Medan, dari Kepri, Iya. dari Surabaya, dari Iya. Bandung, Iya. dari Sulawesi Selatan, Iya. Bali dan sebagainya datang ke Bandung, Iya. ke Jakarta, Iya. harus pakai pesawat, Iya. harus nginep hotel, High cost. high cost semuanya, harus ketemu orang. Ya, kalau tidak ketemu ketum, meeting itu nggak jadi. Ya. Hari ini Pak Ketum tiap minggu akan menyapa inti seluruh Indonesia. Ya. Ya. Jadi sekarang itu sangat sederhana dengan adanya digital, yaitu semuanya sudah berubah pola hidup. Ya. Nah, Pak Dedi, terima kasih banyak. Bapak sudah banyak memberikan pencerahan. Juga Ibu Dr. Monica. Sebelum kita tutup acara, kita punya beberapa materi lagi yang tentunya cukup ditunggu oleh Bapak Ibu peserta dari Zoom meeting sekaligus podcast show. Oh iya, saya sampai lupa nawarin nih sama Pak Dedi ini. Ini kopi apa? Dari tadi ngomong tuh kopi warkop dari Garuda Food. Seru betul. Sampai ini tapi supaya fair, kita draw dulu. Tapi hadiahnya kasih tahu dulu. Apa di dalamnya, Pak? Siap. Kita punya 3 hadiah malam ini. Yang hadiah utamanya adalah digital thermometer. Kita akan tahu sekarang apa-apa termogan ya, kita diukur temperatur dari alat ini. Dan hadiah kedua adalah, ada apa nih hadiah kedua? Ada helm dan jacket ya. Tes. Wih. Saya kira Pak tembak sama Pak Dedi ya. Suhu aman Pak 30 karena saya dipanggilnya pria yang dingin. Cool gitu ya kata terus. Nah, ini ada juga jaket. Bisa lihat dulu. Ini keren banget nih jaketnya. Ini jaket dari Honda Siap Motor Pak ya? Ya. Kenapa kasih helm, Artin? Ya, artinya ya. helm ini ada namanya Facial. Jadi udah pakai helm ini, itu namanya musuh kita. Corona ini jauh, akan menjauh. Ya. Nah ini. Jadi kalau bisa pakai namanya facial. Pakai ini aja cukup. Iya. Kalau bisa di rumah juga pakai ini. Nah ini. Ini banyak hadiahnya malam. Oke, Pak kita draw dulu supaya fair. Nah, kita kosong ya, yang ikut hari ini mendapat hadiah yang dari 3. Mantap. Silakan Pak. Ini semua sudah ada di sini. Tinggal Bapak buka Ya, saja. yang sudah dimasuk nama ini. Bapak Ibu sambil Pak Dedi Ya. mengambil nomor yang beruntung. Tentu. Ini semua fair ya. Pemenangnya akan kami pastikan mendapatkan hadiah ini. Hadiah apa itu? Minggu depan. Kirim. Ya, yang pertama adalah Bapak Ibu dengan inisial CW, Charlie Wengki. Ya. Hadiah ini. Nanti kan kalau Bapak bilang kan minggu depan ya Pak ya. Ya, Ya. Jangan lupa Bapak atau Ibu dengan inisial CW datang minggu depan. Hadiah bukan datang di sini. Ya, Hadiah. join dari Join. Zoom meeting inti Berikutnya. perhimpunan inti. Ya. Lantas Bapak Ibu dengan inisial FPJ, Fanta Papa Jakarta. Nah, ya, ini juga ada di sini, fair, ya. FPJ, Fanta Papa Jakarta. Pastikan Bapak join juga di pertemuan di depan. Terakhir ini. Dan ini nggak ada KKN nih Pak ya. Oh, semuanya tidak. fair. Bapak atau Ibu dengan inisial Eho, cuma satu kata nih ya, Eho. Datang minggu depan di pertemuan Ya, nanti yang sama. Pak Ibu minggu depan Ya, akan disampaikan sama di telepon Pendeta. Pendeta. Ya, dari Sekretariat Perhimpunan Jawa Barat. Bapak Ibu, tanpa terasa waktu berjalan dengan sangat cepat karena topiknya juga malam hari ini luar biasa, keren-keren. Tadi dibuka oleh Pak Ketua Umum, lantas ada Ibu Dokter, lantas ada Pak Dewi Jaya. Nah, terima kasih banyak untuk para narasumber, terima kasih banyak juga untuk para sponsor Garuda Food. Ini juga sprintnya, ya. Terima kasih Bapak Ibu, juga dari Honda Siap Motor. Nah, yang sudah pasti hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 kita sekalian halal bihalal bersama juga masih bersama-sama dengan Pak Ketum dan Pak Dewi Wijaya
ya, dan saudara-saudara kita semua. Ya, pastikan Bapak Ibu ikut, hadiah setiap minggu akan selalu tersedia untuk kita. Apabila ada penyampaian, apabila ada sesuatu yang membuat Bapak Ibu kurang berkenan pada pertemuan malam hari ini, kami mohon maaf, tolong dimaafkan, tolong beri kami masukan, koreksi, supaya kami bisa selalu melayani Bapak Ibu baik lagi. Selamat malam, salam inti, salam kebangsaan. Salam kebangsaan.